Ammal ikhlas, adapun ikhlas itu fabi an la ya'khudha alaihi ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas menjadi imam itu ujratan, ujrah artinya upah, gaji. Itu yang dinamakan ikhlas, ujar Imam Ghazali ini. Jadi kada ada istilah gajian untuk imam atau ungkus imam itu kada ada. Jadi ikhlasnya seorang imam itu fabi an la ya'khudha 'alaiha ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas imamah, atas menjadi imam itu ujratan, ujrah. Ini semata-mata artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salisuha, yang ketiga yang dipelihara oleh seorang imam, ayya umma, bahwa dia jadi imam itu mukhlisan lillahi azza wajal, ikhlas karena Allah azza wajal, wa muaddiyan amanat Allah taala, dan dia memelihara, menunaikan amanah Allah taala fi taharatihi, pada kesuciannya, wa jami'i syurutis salah, dan sekalian syarat-syarat sembahyangnya. Jadi imam ini mesti menjaga amanah, bujur-bujur suci, bujur-bujur melaksanakan sekalian syarat-syarat sembahyang. Karena makmum ini kada tahu imam ini berwudu kah kada tahu. Imam ini bajunya najis kah suci kah, makmum kada tahu, hanya imam yang tahu. Nah, jadi imam hendaknya menjaga amanah itu. Nah, sucikan seluruh tubuh, walaupun makmum ini sah je sembahyangnya, makmum ini kada tahu pada imam ini kada berwudu umpamanya. Nah, naik jadi imam, ini imam sudah melanggar amanah, makmumnya kada tahu pada kada berwudu, itu makmum sah sembahyangnya, tapi si imam ini dianggap berkhianat kepada makmumnya. Ammal ikhlas, adapun ikhlas itu fabi an la ya'khudha 'alaihi ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas menjadi imam itu ujratan, ujrah artinya upah, gaji. Itu yang dinamakan ikhlas, ujar Imam Ghazali ini. Jadi kada ada istilah gajian untuk imam atau ungkus imam itu kada ada. Jadi ikhlasnya seorang imam itu fabi an la ya'khudha 'alaiha ujrah, bahwa dia tidak mengambil atas imamah, atas menjadi imam itu ujratan, ujrah. Ini semata-mata artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung ini tambahan dari pengarang, itu bukan dari Imam Ghazali. Wa ammal amanah fahiyat taharatu batina, adapun amanah maka dia adalah taharah batin, anil fiski, daripada kefasikan, wal kabairi, dosa-dosa besar, wal israri ala sagair, mengakali atas dosa-dosa kecil. Jadi imam itu mestinya dia amanah zahir dan batinnya. Nah, amanah batin macam apa? Hendaknya imam ini batinnya bersih dari kefasikan. Jangan sampai imam ini orang yang fasik di mata Allah. Imam ini tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak mengekali atas dosa-dosa kecil. Artinya si imam ini mau aja berbuat dosa, cuma kadang dikekalinya. Nah, supaya dia menjadi orang yang bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal mutarasyihu lil imamah yang bagi ayyahtariza an dzalik bijuhdi, orang yang bertugas jadi imam maka semestinya bahwa dia menjaga diri dari yang demikian itu sekuat-kuatnya.
Jangan sampai seorang imam ini di mata Allah orang yang fasik. Jangan sampai seorang imam ini di mata Allah orang yang jauh dari Allah. Fa innahu kal wafdi, karena imam ini seperti utusan. Utusan jamaah yang di belakang ini. Wasyafi'i, yang memberi syafaat lil kaum, bagi jamaah. Kalau utusan ini orangnya di mata Allah orang yang fasik, orang yang jauh dari Allah, tentu sembahyangnya kada akan dapat fadilat yang diharapkan. Payam bagi ayyakuna khairal kaum, maka sepatutnya bahwa imam itu adalah sebaik-baik di antara jamaah itu. Jadi imam ini hendaknya orang yang paling baik di antara jamaah, dari segi keilmuannya, dari segi akhlak kelakuannya, dari segi segala-galanya yang terbaik di antara jamaah, karena ini utusan yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kazat taharatu zahiran anil hadas wal khabas, demikian pula suci si imam zahirnya daripada hadas dan najis. Fa innahu la yattali'u alaihi siwa, karena tidak tahu atasnya selain dia. Imam jadi imam nih. Jadi imam batal sembahyang. Anak bapak batal supan, tarusakan sembahyang. Nah ini kada amanah imam nih. Imam nih kada amanah. Imam sembahyang sarakaat, sudah 2 rakaat, ingat aku tadi belum berwudu je imam. Nah imam mesti berbatal, jangan tarusakan sembahyang, itu kada amanah lagi. Fa in tazakkara fi asna'i salati hadasan aw kharaja minhu rih fala yanbaghi ay yastahya bal ya'khudhu bi yadi man yaqrubu minhu wa yastakhlifuhu. Jikalau ingat si imam itu di pertengahan sembahyangnya bahadas atau keluar angin, maka tidaklah patut malu si imam itu untuk keluar sembahyang. Bahkan dia hendaknya mengambil tangan orang yang dekat daripadanya dan minta gantikan untuk menjadi imam itu. Nah, itu bagian dari amanah tadi. Rabi'uha, yang keempat sebelum jadi imam itu, an la yukabbira hatta tastawiyas sufufu, bahwa tidak bertakbir imam sehingga rata itu saf-saf tadi. Sehingga saf itu rata. Ini zaman Sayyidina Umar dikisahkan bahwa Sayyidina Umar ini membentuk tim sembahyang berjamaah itu, ada petugas-petugas untuk merapikan saf itu. Nah, beliau kada akan mengangkat takbir kalau kada ada laporan sudah rata, hanyar mengangkat takbir. Paliyal tafid, maka hendaklah imam itu menoleh yaminan ke kanan, wasyimalan ke kiri sebelum mulai mengangkat takbir. Fa in ra'a khalala, jikalau dia melihat ada kosong atau kada lurus, amara bitaswiyah, maka dia perintahkan dengan meratakan dan merapikannya. Kila, dikatakan orang, kanu yatahadzawna bil manakib wa yatadhammuna bil ki'ab, adalah orang-orang dahulu mereka meratakan dengan bahu-bahu mereka dan mendimpitkan dengan tumit dengan mata kaki mereka, saling bersentuhan. Wala yukabbira, dan bahwa tidak bertakbir imam hatta yafrugal muazzin minal iqamah, sehingga tuntung muazzin itu daripada qamat. Tuntungakan dulu qamat, hanya Allahu Akbar. Wal muazzinu yuakhirul iqamah anil azan biqadri isti'dadin nas lis-shalah, dan muazzin itu
melambatkan qamat daripada azan dengan kadar siapnya manusia untuk sembahyang. Nah, jadi ini muazzin ini sebelum qamat itu balik lihat juga dulu. Apakah masih ada orang sembahyang qabliyah? Apakah masih ada di jalan yang jauh menuju masjid? Nah, bila sudah kira-kira siap, nah hanyar muazzin ini qamat sembahyangnya. Khamisuha, yang kalimatnya ayyarfa'a sautah, bahwa si imam itu menyaringkan suara bitakbiratil ihram, dengan takbiratil ihram Allahu Akbar, wasairit takbirat, dan sekalian takbir-takbir intiqal dalam sembahyang itu mesti nyaring supaya tahu. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan tidak boleh si makmum itu menyaringkan suara. Ini tasarbu dikira imam. Makmum ini kan nyaringan mengangkat takbir. Terutama yang datang terlambat. Orang imam sudah Allahu Akbar, sudah membaca Fatihah, sudah datang di belakang masbuk nih, penyaringnya Allahu Akbar, dikira imam nih ruko. Mesti jangan nyaring itu, jangan nyaring. Wala yarfa'ul ma'mum sautah, dan tidak boleh menyaringkan makmum akan suaranya illa biqadri ma yusmi'u nafsah, melainkan dengan kadar yang memperdengarkan dia akan dirinya sendiri. Cukup seorang aja mendengar. Nah, bagi makmum itu cukup seorang aja mendengar. Wal yuakhiril ma'mumu takbirahu an takbiril imam, dan hendaklah si makmum itu melambatkan takbir daripada takbir imam. Nah, sudah imam tuntung Allahu Akbar, nah hanyar di belakang, kada boleh baimbai, kada sah kena sembahyangnya makmum kalau takbiratul ihram baimbai imam, atau imam belum tuntung Allah belakang Allah, nah sedikit terlambat pada imam kada boleh juga. Mesti tuntungakan si imam dulu Allahu Akbar, hanyar Allahu Akbar di belakang itu. Wal yuakhiril ma'mum takbirahu an takbiril imam, kalau tak imbai ruku kada membatalkan sembahyang, makruh. Tak imbai sujud lawan imam, makruh. Tapi kalau tak imbai takbiratul ihram, nah itu kada sah. Nah, kada sah itu. Fayabtadi'u, maka si makmum memulai takbiratul ihram ba'da faragihi, sesudah tuntungnya si imam daripada takbiratul ihram tadi. Nah, itu tugas-tugas yang mesti dijaga, mesti dipelihara oleh seorang imam sembahyang. Jadi sebelum sembahyang ada beberapa pekerjaan yang mesti diselesaikan dulu oleh si imam. Nah, hanyar masuk di dalam sembahyang. Nah, kemudian wa amma wadhaiful qiraat fasalah satu. Adapun pekerjaan-pekerjaan waktu membaca bacaan dalam sembahyang, fasalah satu, maka ada 3 tugas si imam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.